Mengejutkan, sorotan terbaru kasus kematian Brigadir J. Masih disebut ada sosok jenderal polisi bintang 3 yang dianggap berusaha menutupi motif pembunuhan dari Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal itu diungkapkan pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Ia menyebutkan bahwa oknum tersebut mengalihkan isu terkait motif pembunuhan terhadap kliennya. Lalu sosok jenderal bintang 3 itu yang dimaksud adalah Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Ia dianggap menutupi motif pembunuhan Brigadir J yang diotak-atik mantan Kadif Propam Polri, yaitu Ferdy Sambo. Mengapa Komjen Agus Andrianto itu diketahui telah membantah pertanyaan pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Pernyataan vokal Kamarudin, yakni terkait membenarkan Ferdy Sambo telah menikah lagi dengan wanita lain yang disebut si cantik. Bantahan itu dinilai Kamarudin sebagai upaya menutupi motif pembunuhan Brigadir J yang sebenarnya dengan motif fiktif, yakni pelecehan seksual istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Dengan begitu, kata Kamarudin, diharapkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati lolos dari hukuman mati atau hukumannya menjadi jauh lebih ringan di pengadilan nanti. Sepertinya usaha mereka ke sana mengalihkan motif sebenarnya ke pelecehan seksual, sebut Kamarudin Simanjuntak. Sebab, kata Kamarudin, pernikahan Ferdy Sambo dengan si cantik itulah yang menjadi awal mula motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilakukannya. Sehingga pernikahan tersebut secara diam-diam Ferdy Sambo dengan si cantik itu, kata Kamarudin, akhirnya diketahui istri Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga diinformasikan oleh Brigadir J. Sehingga Ferdy Sambo murka dan menyiapkan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak mengatakan, berdasarkan konfirmasi yang dilakukan dirinya ke Bareskrim Komjen Agus Andrianto, Dirtipidum Brigjen Andirian Cahyadi, serta Dirtip Deksus Polri Brigjen Wisnu Hermawan, semuanya membenarkan bahwa Ferdy Sambo sudah menikah lagi dengan wanita lain yang disebutnya si cantik. Namun belakangan ini, Bareskrim Komjen Agus Andrianto membantah pernah membenarkan Irjen Ferdy Sambo menikahi wanita lain yang disebut si cantik. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak mengatakan, ada 5 orang saksi yang mendengar Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membenarkan bahwa Ferdy Sambo sudah menikah lagi dengan wanita lain yang disebutnya si cantik. Ada saksi 5 orang yang mendengar ketika beliau mengatakan hal tersebut. 2 orang Brigjen Pol dan 3 orang penasihat hukum atau advokat dari tim saya, sebut Kamarudin. Lantas Kamarudin Simanjuntak mengaku tidak tahu Agus Andrianto membantah keterangannya dan hal itu dianggap adalah haknya. Yang pasti, kata Kamarudin, selain Bareskrim, soal Ferdy Sambo menikah lagi juga dibenarkan Dirtipidum Polri Brigjen Andirian Cahyadi dan Dirtip Deksus Polri Brigjen Wisnu Hermawan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andirian Cahyadi dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Brigjen Wisnu Hermawan membenarkan soal informasi pernikahan Ferdy Sambo dengan si cantik dan dinikahkan oleh rohaniawan dengan alasan rumah tangganya sudah lama tidak harmonis. Maka saya minta ditangkap saja, sebut Kamarudin. Setelah informasi Ferdy Sambo sudah menikah lagi dengan si cantik, kata Kamarudin, diketahui Putri Chandrawati dari ajudan kesayangannya yang sudah dianggap anak, yakni Brigadir J atau Yosua. Sehingga menurut Kamarudin, Brigadir J diancam dibunuh sejak Juni 2022 oleh ajudan lain atas suruhan Ferdy Sambo. Akibatnya telah dibocorkan pernikahan siri Ferdy Sambo dengan perempuan lain atau si cantik. Lalu ia mengatakan setelah mengetahui informasi Ferdy Sambo menikah lagi, pertengkaran Putri Chandrawati dengan Ferdy Sambo terjadi pada tanggal 21 Juni 2022 di rumah mereka. Putri Chandrawati mengancam Ferdy Sambo akan melaporkan bisnis mafia Sambo ke atasannya, antara lain judi, tata kelola narkoba,
atau sabu-sabu, termasuk prostitusi, sebut Kamarudin. Pada tanggal 21 Juni itu, kata Kamarudin, Brigadir J diancam dibunuh karena membocorkan informasi itu ke Putri Chandrawati, sehingga Brigadir J menelpon kekasihnya, Vera Simanjuntak, untuk curhat. Kepada kekasihnya, almarhum mengatakan ia akan dibunuh, sehingga meminta maaf dan berharap kekasihnya mencari pria lain. Jadi, Brigadir J sudah merasakan dia akan dibunuh sejak tanggal 21 Juni karena ancaman itu sangat kencang dari Ferdi Sambo, sebut Kamarudin. Kemudian, kata Kamarudin, pada tanggal 1 Juli 2022, Putri Chandrawati memanggil adik Brigadir J, yakni Reza, yang juga merupakan anggota polisi. Reza ini dikasih uang 5 juta dan dompet merek Pedro, dan juga dikasih tas, serta dijanjikan akan dimutasi dari Yanma, Polri ke Polda Jambi. Katanya, keesokannya, kata Kamarudin, Putri Chandrawati bersama sejumlah pengawal, ajudan dan supir, serta asisten rumah tangganya ke Magelang untuk melihat dua anaknya yang bersekolah di Taruna, Nusantara Magelang. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo datang ke Magelang merayakan ulang tahun perkawinan ke-22 dengan Putri Chandrawati. Pasca perayaan terjadi pertengkaran di kamar. Para ajudan tidak bisa berbuat apa-apa, sebutnya. Menurut Kamarudin, masalah pertengkaran tetap sama, yakni akibatnya Ferdi Sambo yang menikah lagi dan Putri Chandrawati akan mengancam melaporkan ke atasannya soal bisnis mafia Sambo. Karena pertengkaran itu, Ferdi Sambo keesokannya, yakni tanggal 7 Juli, akan meninggalkan Putri Chandrawati di Magelang. Justru Ferdi Sambo tidak bertanggung jawab meninggalkan istrinya di Magelang dan ia pulang ke Jakarta untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J, kata Kamarudin. Pada tanggal 7 Juli itu, kata Kamarudin, Putri Chandrawati memanggil ajudan dan supir serta ART untuk berbicara 4 mata bergantian di kamarnya. Brigadir J mendapat bagian sekitar 15 menit untuk berbicara 4 mata dengan Putri Chandrawati, sebutnya. Lalu keesokan harinya, kata Kamarudin, pada tanggal 8 Juli, mereka kembali ke Jakarta dan di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Brigadir J dihabisi oleh Ferdi Sambo. Menurut Kamarudin, soal telah menikahnya secara diam-diam, Ferdi Sambo dengan si cantik itu, katanya baru diketahui Putri Chandrawati pada tanggal 21 Juni 2022. Sehingga itulah yang membuat Putri Chandrawati sedih dan sakit saat di Magelang. Apalagi di sana kembali bertengkar dengan Ferdi Sambo. Jadi sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau ini dibilang pelecehan seksual oleh Brigadir J, sebut Kamarudin. Sebab katanya, bagaimana mungkin seorang korban pelecehan seksual memanggil dan meminta pelakunya untuk berbicara 4 mata di kamarnya. Jadi tidak masuk akal. Dan motif pembunuhan ini karena Ferdi Sambo ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istrinya, Ibu Putri Chandrawati, sebut Kamarudin. Bagaimana menurut pendapat Anda?